Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a faballaghahu kama sami'ahu faruba muballagin au amin sami'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di Rabu ba'da subuh ini kembali kita bisa berjumpa kembali di dalam program ngaji subuh, khususnya ngaji ilmu hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman ilmu, dan dari ilmu yang kita pahami kita bisa melakukan pengkajian terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih mudah lagi. Awalnya kita membaca hadis itu dengan pembacaan yang biasa seperti orang pada umumnya baca saja. Nah sekarang kita dengan membaca hadis sekaligus kita juga mengamalkan ulumul hadis kita, yaitu kita mampu untuk menjelaskan ya berkaitan dengan sisi-sisi keilmuannya. Karena kita tidak mungkin bisa memahami hadis tanpa kita menguasai keilmuannya. Keilmuan hadis dimulai dengan apa? Dengan penguasaan terhadap mustalah atau istilah-istilah. Jadi penguasaan kita kepada istilah-istilah itu menjadi sangat penting sebagai awal ya dalam memahami ilmu hadis. Memahami ilmu hadis adalah alat dalam memahami hadis. Nah begitu. Jadi kita hendak memahami hadis. Alatnya adalah harus punya ilmunya, ilmu hadis. Sehingga tahu apakah hadis ini makbul atau mardud, diterima ataukah ditolak. Kemudian untuk menguasai ilmu hadis, tahapan pertama tiada lain adalah menguasai mustalah. Ya. Jadi istilah-istilah dalam ilmu hadis kita kuasai, kita fahami dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah di waktu subuh ini, di hari Rabu tanggal 20 Januari ini adalah pertemuan atau bahasan terakhir kita untuk membahas istilah-istilah di dalam hadis. Jadi ini adalah bahasan terakhir. Minggu depan sudah selesai. Minggu depan itu sudah masuk kepada bahasan-bahasan lain. Ya, kita membahas berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sahabat, tabiin, tabi'in, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek sanad yang lainnya, termasuk profil para ulama hadis. Jadi boleh dikata ini adalah perjumpaan terakhir untuk membahas berkaitan dengan istilah-istilah. Kemarin kita disuguhkan dengan berbagai macam jenis istilah ya. Ada yang bahkan belum diketahui, dikenal sebelumnya oleh sebagian di sini. Ya, apa itu kemarin mu'talib, muttafiq, begitu ya, muftarik, ya. Ada mudtarib, gitu. Ada mudraj, maklub, macam-macam. Ya, mungkin istilah-istilah yang sebagian dari kita nggak banyak memahaminya. Kita tahunya istilah itu cuma dua saja, sahih, dhaif, gitu ya. Hanya sahih dan dhaif. Padahal istilah ilmu hadis itu banyak, ya, istilah dalam hadis itu banyak. Dan perjumpaan kita pada pagi hari ini adalah bahasan terakhir kita dalam istilah-istilah itu. Insyaallah ini terakhir. Ya, mudah-mudahan dengan selesainya kita membahas istilah, kita lebih mudah lagi dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian,
Ayuhal ikhwah, kita ini belajar ilmu hadis semata-mata ingin mengkaji hadis kan. Kita belajar ilmu hadis sebagai alat, ya, sebagai alat. Alat dalam apa? Dalam mengkaji hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Salawat dan salam keselamatan selalu kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang senantiasa istiqamah di dalam mengemban risalah Islam. Baik, Iwafillah, kita buka ya kitabnya. Yang punya kitabnya silahkan dibuka kitabnya. Silahkan dibuka kitabnya. Sekarang kita akan masuk pada bahasan hadis mu'allal, kemudian matruk dan juga maudhu, ya. Mu'allal, matruk dan juga maudhu. Kita lihat. Nah, ini dia. Taib. Iwafillah, ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasan kita. Jadi ada di halaman 45 ya. Kalau yang di PDF 45. Taib, kita tampilkan dulu. Kita tampilkan dulu. Kita tampilkan halaman 45. Ini mudharib sudah. Nah, sekarang mu'allal. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li masyaykhina wa li walidayhi wa li masyayhihi ajma'in. Qala al-musannifu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani fi kitabihi Al-Qawaidul Asasiyatu fi ilmi mustalahil hadis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-mu'allal wa yuqalu lahu al-mu'all wal ma'lul. Al-mu'allal, ini hadis mu'allal atau disebut juga wa yuqalu al-mu'all, disebut hadis mu'all atau ma'lul, hadis ma'lul. Jadi kalau saya telaah dalam penjelasan para ulama, memang banyak yang menyebutnya mu'allal, namun yang paling afsah sebenarnya katanya mu'all. Ya. Jadi ungkapan yang paling fasih itu adalah mu'all. Tapi masyhur dengan sebutan mu'allal. Atau disebut juga ma'lul, berarti yang ada ilalnya. Hadis yang diilati, yang dikenai, yang ada ilatnya. Begitu ya. Jadi itu ketiga-tiganya memiliki makna yang kurang lebih sama antara al-mu'allal dengan al-mu'all dengan al-ma'lul. Nah, iwafillah, saya perlu sampaikan begini. Pembahasan berkaitan dengan ilat hadis ini bukanlah pembahasan yang sederhana. Ya, pembahasan yang sangat rumit, ya. Pembahasan yang sunyi sekali. Jadi seperti kita masuk ke dalam lorong gelap dan sunyi. Nah, itulah ilham. Ya, sudah gelap, sunyi lagi di dalam lorong itu. Itulah ilal. Dan tidak banyak orang yang menguasai ilal. Ya, jadi kan masing-masing itu ada otoritasnya ya. Saya di beberapa hari lalu kan membuat tulisan tentang semua ada otoritasnya gitu. Dalam masalah keduniaan ada otoritasnya. Dalam masalah keahlian-keahlian tertentu ada otoritasnya. Contoh misalnya, yang berbicara tentang tahrij, tashih, ya, tahkim,
tentang di mana letak kedudukan hadis di dalam kitab induknya, tashih, penetapan kesahihannya pada sanad misalnya, atau tahkim, penghukuman pada hadis, apakah hadis ini makbul atau mardud. Ya itu kan tidak bisa diserahkan ke banyak orang, tapi itu dikembalikan kepada ahli hadis, kan begitu ya, ahli hadis atau para hufaz di bidang hadis. Kemudian di antara mereka tidak semuanya memiliki kepakaran yang dalam berkaitan dengan al-jarh wa ta'dil. Ada khusus ulamanya, ulama jarah wa ta'dil. Begitu. Nah, di antara para ulama itu juga tidak semua adalah pakar ilal gitu, ya. Jadi pakar ilal berkaitan dengan ilat hadis. Enggak semua. Dan ini boleh dikata ilal ini adalah tingkatan tertinggi dalam ilmu hadis ya, bahasan ilal. Bahasan tertinggi terakhir. Makanya kalau di mahad kami itu ilal hadis itu diajarkan di semester 6, semester terakhir baru diajarkan. Setelah menempuh berapa 2,5 tahun ya. Di tahun ketiga itu dikasih mata pelajaran ilalul hadis. Karena nggak mudah memahami ilal hadis itu nggak mudah. Jadi masing-masing sekali lagi ada otoritasnya. Nah, harus saling menghormati. Ya, apapun ini bisa kita terapkan dalam semua hal kan. Dalam konteks keseharian kita misalnya. Kalau kita sakit gigi ya berarti ke dokter gigi. Kalau sakit jantung ke dokter jantung. Nggak bisa. Karena dua-duanya dokter nggak beda. Dua-duanya dokter iya tapi beda spesialisasinya. Itu ada kepakaran khusus. Ya. Jadi tidak sembarang saya dokter, saya berhak bicara apapun tentang kesehatan, belum tentu. Kalau yang umum-umum, dokter umum bisa semua, tapi untuk yang lebih spesifik ada ahli-ahlinya, ada ahli bedah. Gitu ya, gitu iktibarnya begitu kurang lebih. Atau misalnya jantung gitu. Ternyata spesialis jantung juga punya kekhususan. Saya punya teman satu angkatan ya. Beliau spesialis jantung dan bukan di jantungnya tapi di bagian apanya begitu ya. Jadi luar biasa. Jadi spesialis di atas spesialis lagi. Jadi bukan hanya SPJ tapi dia itu spesialis untuk apa saya kurang paham ya. Jadi untuk bagian itu tentang perlistrikannya kalau nggak salah atau apanya wallahualam ya. Jadi bagian itunya gitu dalam jantung. Itu sudah sangat spesialis gitu. Dokter mata juga kan nggak semua dokter itu paham tentang seluk-beluk mata, hanya dokter mata. Ternyata di antara dokter mata juga ada spesialisasinya, ada yang apanya gitu ya, korneanya barangkali, ada yang bagian apanya. Nah, dan begitulah dalam hadis Nabi diajarkan kan antum a'lamu bi amri dunyakum. A'lam itu yang paling tahu. Jadi bukan sekedar tahu, tapi harus dirujuk pada yang paling tahu. Seringkali kan kita, ini ada beda pendapat di kalangan para ahli. Oh gitu ya. Ahli ini mengatakan ini, ahli itu mengatakan itu. Cari yang a'lam. Nah, itu kaidahnya begitu, yang paling tahu. Ini ada beda pendapat dalam penilaian ilal hadis antara para ulama hadis ya, dengan segelintir ulama yang memang mendalam di ilal, ya ambil ilal, ulama ilal, walaupun hanya 1-2 orang ulama. Kalau untuk membahas ilal, begitu ya. Jadi kita menempatkan dengan adil. Kalau nggak begitu nggak adil kita. Ya, nggak adil. Begitu kurang lebih. Untung saya ngebahas ilal, bukan ngebahas vaksin. Udah selesai lah. Jadi itu cari yang a'lam gitu, cari yang a'lam. Para ulama hadis juga begitu, ya dalam menilai apakah orang itu jarah ya, dijarah atau ditakdil, maka serahkan kepada ulama jarah wa ta'dil. Ya, serahkan pada ulama jarah wa ta'dil. Tidak semua ulama hadis itu pakar dalam bidang jarah wa ta'dil. Nah, begitulah kurang lebih. Dapat dipahami ya, makanya ini juga bahasan tentang ilal, itu bahasan yang spesialis di atas spesialis gitu.
Tidak semua orang bisa menguasai ilalul hadis. Atau hadisnya disebut mu'allal atau mu'al atau ma'lul. Apa gerangan yang disebut dengan hadis mu'al? Ya. Huwal hadisul ladzi utuli al-hafidhul basiru fihi ala illatin qadihatin fi sihatihi. Ma'ana dhahiruhu salamatu minha. Kal irsali, kita buka. Kal irsalil hadisil mausul wal awil ittisalil lil mursal awil idraji fil matni was sanad awil waqfi lil marfu'i awil aqs. Fakulluha ilalun la tudriku illa bil bahsi wa jami'it turuki wa nadhari fiha. Yafilah, ini ringkas sekali, tapi mudah-mudahan dengan ringkas ini kita bisa mendapatkan gambaran ya. Apa itu hadis mu'al? Dikatakan huwal hadisul ladzi uttuli'a al-hafizul basir. Jadi hadis katanya yang jika diteliti gitu, ditelaah oleh al-hafiz al-basir, oleh para pakar hadis, bukan lagi ahli hadis ini, sudah pakar, sudah spesialisnya di atas spesialis. Jadi al-hafiz al-basir, ya, seorang hafiz yang punya pandangan yang cermat. Sudah hafiz di sini berarti ahli hadis kan, jauh dia bahkan di atas ahli hadis, bukan lagi muhaddis di sini, tapi hafiz. Hafiz itu dalam tradisinya adalah tingkatan yang sangat tinggi dalam ilmu hadis. Kita udah pernah bahas di pertemuan awal-awal ya. Bedanya antara muhaddis, hafiz, hujjah, apalagi amirul muminin fil hadis gitu kan, hakim ya. Al-hakim, kemudian amirul muminin fil hadis. Kita udah pernah bahas itu. Jadi al-hafiz itu berarti jauh di atas, menurut para ulama, di atas muhaddis, ahli hadis. Meskipun ada juga yang menyamakannya, ada ya, yang menyamakan antara hafiz dengan ahli hadis sama ya, ada. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah yang lebih di atas ya, lebih tinggi di atas kedudukannya daripada ahli hadis. Hafiz dia punya hafalan yang sangat kuat, penjagaan pada hadis yang sangat kuat. Dia mengetahui menghafal, mengetahui seluk-beluk sanadnya. Ya, termasuk juga matannya. Yang punya pandangan yang visioner, yang cermat, yang pandangan yang fokus, pandangan yang spesial gitu ya. Nah, atau dalam bahasa pakarnya banget, core of the core. Nah, itu ya, core of the core. Itu intinya inti. Jadi itu ya, jadi ketika diteliti oleh para pakar hadis bahwa di dalamnya ala illatin qadihatin fi sihhatihi. Di dalamnya terdapat ilat atau penyakit atau cacat yang itu qadihatin, yang itu melukai, mencederai ya. Yang itu melukai, mencederai kesahihan hadis tersebut. Jadi cacat yang qadihah, yang itu melukai pada di dalam kesahihan hadis tersebut. Ya. Itu ya. Jadi kata kunci itu. Jadi cacat yang itu melukai, cacat yang itu membuat tidak sahihnya atau membuat kesahihan hadis menjadi gugur. Nah, dikatakan di situ padahal kelihatannya zahirnya hadis tersebut itu adalah selamat minha, dari kecacatan, dari ilat. Ya. Jadi kelihatan secara zahir itu as-salamatu minha, selamat dari apa? Dari ilat. Contoh misalnya kal irsal lil hadisi al mausul ya. Jadi contohnya adalah seperti kemursalan ya, pemursalan hadis mausul. Jadi hadis mausul yang ternyata mursal, begitu. Jadi hadis yang mutasil, hadis yang bersambung. Jadi mursalnya hadis yang mutasil. Jadi kelihatannya itu mutasil, padahal ketika diteliti lebih jauh mursal.
Atau sebaliknya, mutasilnya hadis yang mursal. Nah, ini berarti ini aman ya. Jadi hadisnya mursal ternyata mutasil ketika diteliti. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Idraj ya, al-idraj awil idraji fil matni was sanad ya. Berikutnya adalah idraj atau sisipan. Yang kemarin kita bahas ya, sisipan tambahan lafaz pada matan atau juga idraj tambahan pada sanad. Kemudian berikutnya adalah mauqufnya hadis marfu ya. Kemaukufan hadis marfu. Awil waqfi lil marfu'i awil aks ya, atau sebaliknya. Jadi mauqufnya hadis marfu. Kelihatannya marfu gitu. Bersandar atau sampai ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika diteliti ternyata mauquf ya, mauquf. Nah, ini mauqufnya yang marfu. Orang yang enggak cermat menganggap marfu padahal mauquf. Berikutnya adalah dikatakan di sini fakulluha, semuanya tadi itu adalah ilalun, adalah cacat-cacat, ilat yang tidak bisa diketahui illa kecuali bil bahsi, dengan pembahasan, dengan penelitian. Kemudian berikutnya apalagi dengan wajam ituruk, dengan menghimpun seluruh jalur dari sanad-sanad hadis. Yang berikutnya adalah wa nadhari fiha, dan juga nazar, melakukan penelaahan di dalamnya. Ya, begitu. Jadi Iwafillah hormati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengkaji ilal kecuali dengan penelitian yang mendalam, kecuali yang kedua dengan menghimpun, kemampuan kita menghimpun jalur-jalur periwayatan hadis. Ya, jam'u turuq. Berikutnya adalah nazar terhadap hal-hal tadi itu baik dalam sanad maupun dalam matan. Nazar di situ berarti melihat, meneliti ya. Baik, berikutnya yang disebut dengan hadis mu'al ini termasuk hadis apa? Jawabannya adalah termasuk hadis dhaif. Annahu min anwa'id dhaif. Bahwasannya hadis mu'al min anwa', bagian dari jenis-jenis hadis dhaif. Jelas ya? Itu tentang hadis mu'al. Ringkas sekali, padahal ini pembahasannya satu kitab tersendiri. Kalau ini ringkasan saja. Bahkan para ulama ilal hadis kan sudah mengarang, seperti ilalnya Daruqutni, ilalnya Tirmizi, ya. Jadi ada bahasan khusus berkaitan dengan ilal at-Tirmizi, ilal ilal at-Tirmizi, ad-Daruqutni, ya. Dan juga kitab-kitab ilal yang lain. Yang ini penting untuk dikaji, untuk difahami, karena memang kitab terkait dengan ilal itu tidaklah banyak. Baik, sampai sini jelas ya, insyaallah ya. Kemudian berikutnya adalah al-matruk, hadis matruk. Apa itu hadis matruk? Al-matruku huwa ma rawahu rawin wahidun. Rawin wahidun mujma'un ala dha'fihi. Nah, ini matruk. Jadi hadis matruk apa? Huwa adalah hadis yang ma rawahu rawin wahidun mujma'un ala dha'fihi. Hadis matruk adalah hadis yang seorang rawi itu meriwayatkan hadis tersebut di mana seorang tadi adalah mujma', ya, telah disepakati ala dha'fihi, atas kedhaifannya. Nah, itu namanya hadis matruk. Dapat dipahami ya? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang sudah disepakati kedhaifannya. Nah, gitu. Jadi matruk tuh begitu. Ada satu periwayat di dalamnya yang itu disepakati kedhaifannya. Jadi udah parah kan? Rata-rata untuk yang tidak parah itu para ulama beda pendapat. Tapi kalau untuk yang parah sekali biasanya pendapatnya makin bulat. Jadi yang disebut dengan matruk jelas ya, adalah hadis yang di dalamnya ma rawahu rawin wahidun mujma'un ala dha'fihi. Ya, jadi seorang meriwayatkan hadis secara di mana orang tersebut secara mujma, secara pasti begitu telah disepakati ke dhaifannya orang tersebut, rawi tersebut. Ya, itulah hadis matruk. Nah, lebih deskriptif beliau menyatakan begini, fadhara min at-ta'rifi fi wasfi rawi al-matruki amran, ya. Beliau menjelaskan bahwa
Dari definisi ini maka nampaklah dua hal tentang rawi hadis matruk. Ya, jadi beliau menjelaskan kembali tentang dua kondisi, dua hal rawi yang dikatakan matruk itu seperti apa, yang disepakati kedhaifannya seperti apa. Nah, beliau menyampaikan bahwa al-awwalu yang pertama adalah anna rawiya mujma'un ala dha'fihi littihamihi bil kadzib aw li kaunihi 'urifa bil kadzib fi ghairil hadis fala yu'manu ay yakziba fil hadis aw li tuhmatihi bil fiski aw li ghaflatihi aw likasratil wahmi. Nah, itu namanya jenis pertama. Ya, rawi yang matruk itu pada jenis yang pertama. Jadi dikatakan yang disebut dengan hadis matruk itu apa? Adalah di awal rawi hadis yang ada rawi yang disepakati kedhaifannya. Lalu pertanyaannya, seperti apa sifat atau gambaran rawi yang ditinggalkan itu, yang matruk itu? Maka yang pertama adalah disebutkan anna rawiya mujma' ala dhafihi littihamihi bil kadzib dan seterusnya. Jadi dikatakan rawi tersebut disepakati kedhaifannya karena dicurigai atau dituduh berbuat dusta. Littihamihi bil kadzib. Ya. Maksudnya ittiham bil kadzib itu apa? Auli kaunihi urifa bil kadzib fi ghairil hadis. Nah, jadi yang disebut dengan ittiham atau tertuduh dusta itu adalah karena yaitu dikenal berbuat bohong di selain hadis. Maka ia tidak bisa dijamin tidak berbuat bohong di dalam hadis. Begitu. Jadi yang disebut dengan ittiham bil kadzib, tertuduh dusta itu memang dia biasa berbohong, biasa berdusta. Meskipun belum ada bukti bahwa dia memalsukan atau mendustakan hadis, gitu. Nah, tapi sudah masuk dalam kategori yang berat ini karena dia sering berdusta. Berikutnya apa lagi? Berikutnya lagi adalah barusan berikutnya lagi dia oleh karena itu dikatakan di situ maka dia tidak ada jaminan kan. Fala yu'manu ya ayyakti fil hadis. Tidak ada jaminan dia tidak berdusta gitu. Pada hadis. Begitu ya. Jadi tidak bisa dijamin dia berbuat bohong di dalam hadis, maksudnya gitu. Jadi bisa jadi berbuat, bisa jadi tidak, gitu kan? Gitu. Jadi tidak ada jaminan tidak berbuat bohong di dalam hadis. Berikutnya adalah tertuduh fasik, ya. Aulit tuhmatihi bil fiski, tertuduh fasik, ya. Dia berbuat berbagai macam kerusakan. Ya, berbuat kemaksiatan yang merusak ya dalam dalam selain hadis, namun kita tidak tahu bagaimana dalam hadisnya ya, periwayatan hadisnya. Dia sudah terkategori sebagai tuhmatuhu bil fiski. Atau berikutnya adalah auli ghaflatihi, karena dia itu ghaflah, pelupa ya. Kemudian berikutnya adalah auli kasratil wahmi, atau karena sering salahnya ya, banyaknya waham, nah, gitu. Banyaknya keraguan-raguan ya. Nah gitu ya, jadi banyak waham itu berarti apa? Sering salah paham ya, dia waham. Nah itulah contoh-contoh rawi yang memang ditinggalkan, yang matruk, yang tidak lagi dapat digunakan. Jelas ya? Itu rawi-rawi yang mujma' ala dha'fihi, yang disepakati atas kedhaifannya. Berikutnya adalah atsani, yang kedua. Yang kedua ini masih membahas tentang rawi tadi ini. Rawin wahidun mujma'un ala dha'fihi. Betul nggak mujma' atas kedhaifannya? Disepakati kedhaifannya. Ya, maka kita lihat ya di bagian yang kedua, contoh rawinya itu adalah sebagai berikut. Ya. Jadi yang kedua ini kita kasih tanda dulu. Nah ini dia. Nah beliau
menyebutkan untuk poin yang kedua ini ya, asani infiradu hadzal rawi birriwayatil hadis ay infarada birriwayatil hadis an ghairihi falam yarwihi illa huwa. Nah, beliau menyampaikan bahwa rawi tersebut sendirian, ya, infirad, sendirian, ya, dalam meriwayatkan hadis, artinya hanya dialah yang meriwayatkan hadis tersebut, tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Ya. Jadi ketika dia tuh betul menyendiri, dia menyendiri. Ya, jadi dia menyendiri. Dia itu seorang yang sendiri dalam meriwayatkan hadis, gitu ya. Infiradu hadzal rawi biriwayatil hadis. Artinya apa? Artinya adalah hanya dia yang meriwayatkan hadis tersebut, tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia. Tunggal itu. Berikutnya, misaluh, ya, contoh dari hadis matruk seperti apa? Oh, banyak. Hadis matruk itu contohnya banyak. Ini salah satunya saja, yakni riwayatu Amr bin Shimrin an Jabirin. Ya, fa amru hada matrukul hadis. Jadi di situ ada nama Amr bin Shimrin, ya, Amr bin Shimir. Itu adalah seorang yang matrukul hadis. Disepakati oleh para ulama dia itu matrukul hadis. Begitu ya. Disepakati kedhaifannya. Nah, itu poin utama dari bahasan kita. Yang berikutnya apa? Oh, berikutnya adalah tadi udah ya, ini contohnya Amr bin Shimr, ya, itu adalah contoh matruk. Ya, contoh rawi yang matruk. Baik, lanjutkan sekarang hukumnya. Maka kalau hadis matruk tentu sangat berat kondisinya. Ya, hukum hadis matruk itu berat. Makanya beliau mengatakan hukum kedudukan atau tahkim terhadap hadis matruk adalah apa? Adalah annahu batil, bukan. Yang pertama adalah saqitul i'tibar. Ya, saqitul i'tibar. Li syaddati dha'fihi fala yuhtaju bihi wala yustashhadu. Jadi beliau mengatakan yang disebut dengan hadis munkar itu tentu saja adalah hadis yang bahkan beliau mengatakan tidak lagi hukum tidak lagi dianggap, ya, saqitul i'tibar. Sudah terputus, ya, sudah tidak lagi dianggap, tidak lagi diperhitungkan, ya. Itu ya maksud dari sakit al-i'tibar. Sakit itu putus, al-i'tibar anggapan. Gitu ya, maksudnya adalah hadis yang sudah tidak diperhitungkan gitu. Sudah tidak dianggap lagi sebagai hadis yang sahih dapat terima. Kenapa? Li syaddati dha'fi, karena kuatnya, ya, karena kerasnya gitu ya. Apa? Kedoifan hadis tersebut, kedoifan orang tersebut gitu. Jadi karena terlalu doif, sangat doif. Nah, karena itu falayuh taju, tidak boleh dijadikan sebagai hujah atau dalil. Kemudian wala yastashhadu, kemudian juga tidak dapat dan tidak dapat dijadikan penguat. Nah, pada hadis yang lain, yustashhadu, tidak dapat dijadikan sebagai syahid, sebagai syahid, ya. Itu barangkali ya poin-poinnya. Kan ada hadis yang dia itu kalaupun masih dhaif tetapi dia bisa menjadi penguat kan pada hadis yang lain. Ini enggak. Kalau matruk tuh dia sudah bukan lagi fala yuhtaju bihi, tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Demikian juga wala yastashhadu, dan tidak boleh untuk jadikan sebagai hujah, dan juga jadikan sebagai sebagai syahid, sebagai penguat jalur lain. Nah, ya nggak boleh, nggak bisa. Ini udah biasanya kan sampai di sini nih. Fala yuhtaju bihi, ya udah, tidak dapat dijadikan hujah, cukup. Tapi di sini juga ditekankan lagi wala yustashhadu, dan tidak dapat dijadikan sebagai penguat atas hadis yang lain, nggak bisa. Ya.
Silakan ada lagi. Cukup ya. Kita terakhir sekarang bahasan al-maudhu. Ini singkat saja. Ini hadis yang paling parah. Ya, mengalahkan matruk. Ya. Kalau yang parah itu kan dalam ilmu hadis 3 kan. Maudhu, matruk, munkar. Munkar sudah, maktu sudah, sekarang berarti al-maudhu ya, atau hadis sahih, hadis palsu. Nah, ya, dia itu bukan hadis ya sebenarnya. Tapi kita sebut sebagai hadis palsu. Ya, masyhurnya begitu. Baik, kita lihat yakni al-maudhu. Bagaimana penjelasannya? Al-maudhu ma huwa ihtalaqahu waftarahu wahidun minan nasi wa nasabahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabi au ila tabi'i. Ya. Jadi yang disebut dengan hadis maudhu itu apa? Adalah hadis yang apa? Hadis yang wahidun minan nas, seseorang di antara manusia itu memalsukan dan membuat-buat, ya, memalsukan dan membuat-buat, gitu ya. Jadi membuat rekayasa, ya, lebih tepatnya begitulah, membuat rekayasa, dan itu wanasabahu disandarkan, dikatakan itu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ila sahabi atau kepada sahabat, au ila tabi atau kepada tabi'in. Nah, itulah kurang lebih ya. Jadi ada orang yang melakukan apa tadi? Orang yang melakukan rekayasa, ikhtalaq atau iftirah, atau dia melakukan sesuatu yang dibuat-buat. Nah, siapa? Ya wahidun minan nas, salah seorang di antara manusia. Kemudian bukan hanya dia melakukan sesuatu yang yang salah, ya, ini memalsukan sebuah hadis dan disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi juga ternyata dia itu berani emang untuk menasabkannya langsung, menisbahkannya langsung ke Rasulullah, kepada tabi'in, tabi'in, ya sahabat tabi'in, tabi'in. Nah begitu. Jadi luar biasa ini. Jadi ada saja orang waktu zaman dulu pemalsu hadis ini. Taib. Lagi sekarang. Nah sekarang sebabnya sekarang. Kenapa orang itu sampai bisa memasukkan hadis? Banyak sebabnya. Ini sebagian kecil yang beliau sebutkan sebabnya itu. Pertama katanya wasababul wad'i adamuddin. Sebab dari adanya aktivitas memasukkan hadis itu adalah adamuddin, karena memang ketiadaan agama. Berarti buruk agamanya, nggak ngerti dia, bodoh dia, ya, karena dia tidak adanya sifat beragama. Berarti bukan orang yang yang jujur, ya, bukan levelnya orang yang adil, bukan. Jadi sababul wadai adamuddin, ya, ketiadaan agama, maksudnya dia udah terlepas saja itu agamanya itu, ya. Jadi dia tidak punya lagi rasa malu dia untuk berbuat kemaksiatan. Ya, orang yang tidak memiliki sifat-sifat keagamaan. Berikutnya adalah au intisaril mazhab, atau yang kedua bisa jadi untuk mengembangkan mazhab. Ya. Untuk mengembangkan, menyebarkan mazhabnya. Atau yang berikutnya adalah karena ghaflah dan jahil. Au ghaflatun wa jahl. Jadi ghaflah itu berarti dominasi kebodohannya itu, ya, kebodohannya. Ya, kemudian ya itulah makna yang ini, dominasi kebodohan, jahal. Jadi dia nggak tahu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka apa? Yang berikutnya adalah awit taqarrubu lil hukami bimadhim. Jadi dia itu adalah taqarrubu, mendekat, lil hukami, kepada penguasa. Tentu saja untuk menjilatnya, untuk memuji-mujinya. Untuk menjilatnya atau untuk memuji-mujinya. Nah, itulah motif dari pemasukan hadis. Dari sekitar banyak lagi motif yang lain. Yang pertama adalah
ketiadaan ke sifat keagamaan seperti tawaka, amanah begitu ya, macam-macam lah. Ya, amanah, jujur. Ya, jadi hilangnya sifat keagamaan. Itu umum itu. Berikutnya intisaru limazhab ya. Au intisar limazhabin. yakni intisar menyebarkan, mengembangkan terhadap mazhab. Ini juga bisa menjadi masalah. Ya, karena dia sampai berani memasukkan hadis demi membela kelompoknya. Gitu. Dibuat yang aneh-aneh, yang palsu-palsu. Tapi disadarkan kepada Rasulullah. Atau tadi au ghaflatil jahli, emang sangat kuat, sangat mendominasi. Ya. Begitu. Kemudian bagaimana hukumnya? Ya jangan ditanya lah, kalau hukumnya udah pasti itu ya. Hukum dari sebelum ke sana juga ternyata ada juga yang motif taqarrub. Ya, ini untuk mendekati kepada siapa? Lil hukam, kepada penguasa. Allah ya, demi jabatan ini. Demi jabatan, demi kekuasaan, demi diangkat jadi penasehatnya, jadi jadi pembantunya begitu ya, menjilat penguasa. Nah, itu yang sejak awal Islam mengharamkan hal itu, yakni mendekati penguasa. Ya, dan itu zaman dulu ya saking ingin diakui oleh penguasa, membuat hadis-hadis palsu untuk menyenangkan penguasa. Ya. Daib, saya kira itulah ya. Terakhir adalah hukum dari hadis maudhu. Apa hukumnya? Annahu batilun. Bahwasanya hadis maudhu itu batil. Ya, batil. Udah lama itu. Ya. Berikutnya adalah tahrum riwayatuhu illa litahziri minhu. Ya, yang berikutnya adalah tahrum riwayatuhu illa litahziri minhu. Ya, jadi yang berikutnya adalah haram. Setelah dikatakan batil, ini adalah yang berikutnya haram. Ya. Haram apa? Haram dalam meriwayatkannya. Haram meriwayatkannya pada orang lain. Kecuali katanya illa litahzir, untuk tahzir, untuk peringatan ya. Tahzir itu. Jadi peringatan untuk waspada gitu. Ya. Kemudian awit ta'lim atau dengan ta'lim. Ya. Ya, ini apa itu? Dengan menjelaskan, dengan diajarkan. Zalika li ahli ilmi, kepada ahli ilmu wal ma'rifah ya. Di dalam rangka menjelaskan apa-apa. Jadi tidak boleh meriwayatkan. Karena hadis tersebut ya atau ini karena memang diketahui ya untuk dijelaskan kepada ahli ilmu. Baik, saya kira itu ya poinnya. Pokoknya hadis maudhu adalah hadis yang batil, haram meriwayatkannya pada orang lain, kecuali tadi mewaspadakannya dari hadis tersebut. Untuk apa? Menjelaskan, untuk ta'lim, menjelaskan kepalsuannya pada orang-orang berilmu. Boleh kalau itu. Untuk tahzir boleh dengan memberikan kewaspadaan. Atau untuk menjelaskan kepada orang yang berilmu, au ta'lim zalika li ahli ilmi, boleh. Ta'lim pada ahli ilmu wal ma'rifah, ya sama ya. Ahli ilmu wal ma'rifah itu ahli ilmu. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini hadis yang paling parah nih, hadis maudhu paling parah. Di atas maudhu, tingkatan yang lebih ringan dikit adalah hadis matruk. Matruk maudhu ini emang bahasan yang terakhir dalam mustalah hadis. Dari saya cukup sekian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum masuk ke pertanyaan tadi ada kutipan tadi kan yang terbaca dibacakan oleh Ustaz ghaflatil jahli. Kalau di sini
di kitabnya Ghalabatil Jahli. Oh iya, Ghalabatul Jahli. Ghalabatil Jahli ya. Yang betul. Coba. Iya. Bisa salah mungkin ya. Coba mana. Yang mana tuh, yang mana? Yang matruk ya? Yang tadi yang terakhir. Hah? Oh ya, yang mana matruk itu? Kan? Ya betul. Hadis Ya. apa? Matruk atau maudhu? Maudhu. Oh, madu. Oh iya. Ini matruk. Yang sebelum hukmuhu. Oh iya. Iya, betul. Nah, ini dia. Nah, ini. Ya. Jadi sebab dari orang memasukkan hadis, pertama ada muddin, ya, ketiadaan agama. Ya, buruk lah ininya, sifat keagamaannya. Apa yang kedua? Intisari li mazhabin, ya. Yang pertama kan ini. Ya. Yani ada muddin. Yang kedua adalah al-intisaru li mazhabin, ya, menyebarkan mazhab, fanatisme mazhab. Yang berikutnya adalah ghalabatul jahli. Yani mendominasinya kebodohan. Ya. Dominasi kebodohan, ya. Jadi betul, ghalabatul jahli. Ghalabatul jahli itu kebodohan yang begitu mendominasi. Dalam bahasa sekarang mungkin udah parah banget lah, bodoh banget. Baru yang ketiga, yang keberapa? Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah yakni awit taqarrubu lil hukami, ya. Yakni mendekati penguasa, untuk menjilat penguasa. Dia buat hadis palsu untuk menyenangkan penguasa. Jadi ini sebab yang 4 ini baru sebagian, masih banyak sebab yang lain. Contohnya orang itu membuat hadis palsu untuk untuk jadi terkenal, ada. Ya, dia banyak riwayat itu, banyak menceritakan banyak hal yang semua disandarkan ke Rasulullah, disandarkannya agar terkenal. Atau ada juga yang ingin dapat uang, jadi dia itu membuat cerita-cerita gitu ya, untuk mendapatkan bayaran dari orang-orang yang mendengarnya. Jadi semacam storytelling gitu ya, storytelling, cerita gitu yang menarik ya, dan membuat orang itu suka, padahal itu dusta, bukan dari Rasulullah SAW. Ada juga untuk mencari uang. Jadi banyak ya, sebabnya banyak. Di kitab yang lain, di kitab Al-Manhalul Latif itu sebenarnya dijelaskan agak panjang lebar, ya. Jadi kalau saya lihat di sini di kitab Manhalul Latif, contoh dari orang yang memalsukan hadis, agrodnya itu, motifnya itu pertama bisa jadi al-intisaru li mazhabi, yakni menyebarkan mazhab, ya, fanatik dia, atau tolabut taqarrubi ilal muluk, ya, yakni untuk menjilat penguasa. Yang berikutnya adalah ini tolabul kasbi, untuk mendapatkan harta, ya, tadi jualan cerita, storytelling gitu ya, kemudian dapat bayaran. Berikutnya ada lagi tolabut targhibin nas fi af'alil khair, untuk menyemangati manusia dalam amal kebaikan. Ini maksudnya ghalabatul jahli itu. Ya, dia memang kebodohannya udah sangat gitu, sehingga nggak peduli itu berdosa atas nama Nabi. Yang paling penting misalnya jadi bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dibuatlah hadis-hadis palsu untuk menyemangati ibadah. Berarti kan itu kebodohan. Berikutnya adalah apa lagi? Kalau di sini ya masih banyak lah, ya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang pada intinya adalah mereka itu membuat hadis palsu, yakni membuat satu cerita, satu khobar yang dia buat sendiri namun dinisbatkan ke Rasulullah. Itu maksud dari hadis maudhu tuh gitu. Beda kalau matruk. Kalau matruk tuh di sini orangnya tidak diketahui berdusta atas nama Nabi, tapi dia dalam keseharian berdusta. Nah, makanya namanya litihamihi bil kazib, kan, tertuduh dusta. Nah, ini maksudnya likaunihi urifa bil kazib bi ghairil hadis. Dia diketahui berdusta pada selain hadis gitu. Jadi dia itu pembohong. Nah, kalau udah pembohong berarti masuknya matruk. Meskipun belum terbukti untuk hadis. Baik. Saya kira itu.